Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk materi pertemuan hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu bab yang keenam tentang membangun bangsa melalui perilaku disiplin dan etos kerja. Nah, itulah judulnya ya. Nah, kemudian kita akan lihat dulu isi daripada presentasi atau video pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ada 6 poin ya. Satu, kita akan mengetahui dulu KI-nya, kemudian yang kedua KD-nya, lalu yang ketiga indikator pencapaian kompetensi, lalu yang keempatnya tujuan pembelajaran, yang kelima peta konsep, lalu yang terakhirnya memahami uraian materi. Nah, kemudian berikutnya kita lihat KI-nya atau kompetensi intinya. Nah, ini sebetulnya untuk mata pelajaran hadis lintas minat ataupun keagamaan, sama ya untuk KI-nya dari mulai bab 1 sampai dengan bab yang terakhir. Jadi saya tidak perlu bacakan ataupun jelaskan, silahkan kalian tinggal baca saja. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu KD ya, kompetensi dasar. Di sini ada 5 ya, 5 poin. Satu, mengamalkan hadis-hadis tentang disiplin dan etos kerja. Kemudian mengamalkan sikap disiplin, tanggung jawab, proaktif dalam kegiatan sehari-hari, menganalisis kandungan hadis tentang disiplin dan etos kerja. Di sini ada 3 hadis ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun, itulah penggalan redaksinya. Kemudian hadis muttafaq alaih, maksudnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Amr Asy-Syaibani dengan penggalan hadis ayul a'mali ahabu ilallah qala as-salatu ala waqtiha. Nah, kemudian yang ketiganya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Miqdam dengan penggalan hadis makana ahadun ta'ama qattu khairan min an yakula min amali yadihi. Nah, kemudian yang keempatnya mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan hadis tentang disiplin dan etos kerja, kemudian menyajikan keterkaitan hadis tentang disiplin dan etos kerja dengan fenomena ketidakdisiplinan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk berikutnya itu yaitu indikator pencapaian kompetensi. Ya, ini ada 5 poin juga sama. Yang pertama, peserta didik dapat mengamalkan hadis-hadis tentang disiplin dan etos kerja. Kemudian yang keduanya, peserta didik atau kalian ini dapat mengamalkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan proaktif dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan hadis tentang disiplin dan etos kerja dari 3 hadis tadi yang sudah disebutkan ya. Kemudian yang keempatnya, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan tentang disiplin dan etos kerja. Nah, kemudian yang terakhirnya, peserta didik dapat menyajikan keterkaitan hadis tentang disiplin dan etos kerja dengan fenomena ketidakdisiplinan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan lihat tujuan daripada pembelajaran ini. Nah, tujuannya peserta didik diharapkan mampu ya dari materi ini. Satu, mengamalkan hadis-hadis tentang disiplin dan etos kerja, bersikap disiplin, tanggung jawab, serta proaktif dalam kegiatan sehari-hari. Lalu yang keduanya, mampu menganalisis kandungan hadis tentang disiplin dan etos kerja. Yang ketiga, mampu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan hadis tentang disiplin dan etos kerja. Dan yang terakhir, mampu menyajikan keterkaitan hadis tentang disiplin dan etos kerja dengan fenomena ketidakdisiplinan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk berikutnya kita bisa lihat dulu peta konsep pembahasannya ya dari bab ke-6 ini. Ini gambaran umumnya ya, gambaran secara menyeluruh daripada bab yang ke-6 ini ya. Nah, ada 3 poin pembahasan, yaitu menganalisis kandungan hadis tentang disiplin dan etos kerja. Satu, ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar ya. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ma'di Karib. Nah, kemudian yang ketiganya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Miqdam.
Nah, kemudian dari ketiga poin materi tersebut, nah ini diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia. Jadi nanti apa pelajaran yang kita dapat petik ya, poin-poin intinya dari tiga hadis tersebut keterkaitan dengan perilaku atau sikap mulia. Nah, kemudian dari hal ini yaitu ada 2 poin. Pertama, menganalisis perilaku disiplin dan etos kerja dengan doktrin agama. Kemudian terbiasa berperilaku disiplin dan etos kerja. Nah, itulah peta konsep untuk materi pembelajaran di bab 6 ini. Oke, untuk berikutnya di sini ada sedikit kita berwacana dulu ya terkait dengan disiplin dan etos kerja. Nah, kita layangkan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Nah, apa jadinya kalau aturan yang telah dibuat tidak ditaati? Nah, itu silakan kalian renungkan ya, kira-kira aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik di sekolah, di rumah ataupun di negara kita lalu tidak ditaati. Ini apa yang akan terjadi? Apakah disiplin, kedisiplinan, kemudian etos kerjanya menjadi bagus atau bagaimana? Silakan jawab sendiri. Nah, kemudian apa jadinya kalau hidup yang seharusnya dinamis ini tidak lagi termotivasi ya. Hidup kita ini kan dinamis terus berkembang. Nah, sementara tidak ada motivasi dalam diri kita. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi dengan diri kita? Apa yang akan terjadi dengan etos kerja kita? Nah, itu pun silahkan kalian renungkan dan jawab masing-masing. Kemudian apa jadinya kalau mengharap cita-citanya tercapai tetapi tidak ada kerja keras? Nah, punya keinginan bagus, ingin menjadi sarjana, ingin kuliah setelah lulus di aliyah tetapi tidak ada kerja kerasnya ya. Belajar seadanya, datang ke sekolah semaunya. Nah, kira-kira akan seperti apa? Nah, maka dengan materi ini mudah-mudahan 3 hal ini bisa kalian jawab begitu ya. Kemudian kalian bisa menentukan sikap dalam menghadapi alur kehidupan yang kita jalani saat ini. Nah, di sini ada satu catatan, manusia boleh saja berhayal tetapi hayalannya harus diarahkan pada keinginan atau cita-cita untuk hidup lebih baik lagi di masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi manusia itu kan punya angan-angan, punya cita-cita, silakan, yaitu bercita-cita, berkeinginan yang luhur, yang tinggi. Nah, tetapi cita-cita itu harus diarahkan untuk kebaikan masa yang akan datang ya. Masa yang akan datang baik di dunia ini ataupun nanti di akhirat ya, begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah kita mulai masuk ini kepada pembahasan hadis yang pertama ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar ya. Oke. Saya akan bacakan dulu hadisnya, nanti kalian ikuti ya untuk pembacaan hadis ini supaya benar dalam membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa kana ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tangtadiris sabaha wa idza asbahta fala tangtadiril masaa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Nah, itulah pembacaan hadisnya. Nah, untuk selanjutnya kita belajar menerjemahkan, tetapi terlebih dahulu kita memahami arti kosakata yang ada ya. Nah, di sana di layar ini, di video ini kalian bisa lafalkan redaksi bahasa Arabnya, kemudian silahkan kalian terjemahkan. Jadi saya tidak akan bimbing ya, saya tidak akan bimbing lagi. Tadi sudah dibaca hadisnya secara keseluruhan begitu. Nah, untuk berikutnya kita akan lihat isi daripada terjemah hadis berikut. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, nih Abdullah bin Umar ini putranya Umar ibn Khattab ya.
Nah, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah memegang pundakku dan bersabda, itu, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Ibnu Umar juga berkata, bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi, dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari, ya, nomor 256. Ini mungkin dalam cetakan kitab yang berbeda akan berbeda lagi nomornya. Nah, hadis ini tentunya mendorong kita begitu ya untuk sadar akan diri ya, bahwa di dunia ini kita hidup itu harus sungguh-sungguh dalam menjalaninya. Nah, sampai-sampai Nabi kan menasehati kepada Abdullah bin Umar itu, jadilah kamu di dunia atau beradalah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Nah, gambarannya seperti halnya kalau kita pergi ke suatu tempat, ke suatu daerah, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada di daerah tertentu, kemudian dengan mempersiapkan bekal begitu ya dari rumah untuk menempuh ke tempat tersebut, sehingga nanti ketika kita sampai di tempat tersebut itu tidak kehabisan bekal dan lain sebagainya. Itulah seorang pengembara ataupun orang asing ya. Orang asing itu kan di tengah-tengah masyarakat banyak, tetapi memang tidak kenal ataupun bahkan tidak dikenal. Nah, makanya tentunya kita harus bisa memposisikan diri ya, harus bisa memposisikan diri, harus bisa bersikap baik sehingga orang lain itu tidak merasa risih dengan kedatangan kita, dengan adanya kita, karena memang kita dianggap asing. Tetapi asingnya kita dengan membawa akhlak yang terpuji begitu ya, dengan membawa tata krama, adab yang baik, maka orang pun tidak akan merasa tidak akan menaruh curiga kepada kita, bahkan mungkin mereka akan menyenangi kita. Nah, kita akan lihat saja langsung ya kepada poin-poin atau isi kandungan daripada hadis tersebut. Nah, di sini ada 8 poin ya. Ada 8 poin dari hadis tersebut yang patut kita ambil pelajarannya. Yang pertama yaitu bersegera mengerjakan pekerjaan baik. Ya, ingat catatannya baik, bukan hanya sebatas pekerjaan. Dan memperbanyak ketaatan. Tidak lalai dan menunda-nunda karena kita tidak tahu kapan datangnya ajal begitu ya. Kemudian poin yang keduanya menggunakan berbagai kesempatan dan momentum sebelum hilang atau berlalu. Kemudian yang ketiga, juhud di dunia berarti tidak bergantung kepadanya hingga mengabaikan ibadah kepada Allah Ta'ala untuk kehidupan akhirat. Jadi hadis tersebut mengajarkan kita untuk zuhud begitu ya. Zuhud itu artinya kita tidak ketergantungan dengan kehidupan dunia. Hidup kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fasilitas dunia, harta, kekayaan, jabatan dan lain sebagainya itu kita gunakan semata-mata untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Kemudian hati-hati dan khawatir dari azab Allah adalah sikap seorang musafir yang sungguh-sungguh dan hati-hati agar tidak tersesat. Nah, itu ya, harus banyak hati-hati, rasa khawatir dari datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa tidak diawasi sehingga kita menganggap sepele terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kemudian yang berikutnya, waspada dari teman yang buruk hingga tidak terhalang dari tujuan kita. Nah, ini ya, kadang-kadang kita sudah punya tujuan yang bagus, tetapi karena kita salah bergaul, akhirnya tujuan yang bagus tersebut terlupakan oleh kita. Nah, makanya hati-hati dalam memilih teman. Silahkan kita kenal dengan siapapun, tapi pilih-pilihlah dalam memilih seorang teman ya, jangan mengasal. Kemudian pekerjaan dunia dituntut untuk menjaga jiwa dan mendatangkan manfaat. Seorang muslim hendaknya menggunakan semua itu untuk tujuan akhirat ya. Jadi apapun nanti pekerjaan kalian yang didapat ataupun sekarang yang sedang dikerjakan itu
ditujukan ya, harus mendatangkan manfaat ya, manfaat untuk di dunia, manfaat juga untuk di akhirat. Nah, kemudian yang ketujuhnya, bersungguh-sungguh menjaga waktu dan mempersiapkan diri untuk kematian dan bersegera bertaubat dan beramal soleh. Nah, makanya di sini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa beristighfar kan. Setiap kali kita selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu, ada zikir atau wirid gitu ya, yang diawali dengan istighfar 3 kali. Ini artinya kita mempersiapkan diri ya, karena manusia itu tidak akan pernah luput dari dosa dan kesalahan, dan hanya Allah yang dapat mengampuninya, dan ampunan Allah itu akan datang salah satunya itu melalui istighfar. Lalu yang terakhir, Rasulullah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar adalah agar beliau memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Nah, ini jadi metode ini ya, termasuk metode Rasulullah SAW, etos Rasulullah SAW dalam mengajarkan sebuah ilmu. Jadi beliau salah satunya yaitu memikat pendengarnya atau muridnya agar memperhatikan apa yang disampaikan. Salah satunya itu dengan memegang pundaknya. Nah, demikianlah untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan satu hadis dulu. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita ulas hadis-hadis berikutnya. Kita ucapkan sama-sama ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.